Mungkin gue harus bilang dari sisi pada akhirnya kualitas pemain Chelsea udah mentok di segini. Pada akhirnya ya sampai di titik ini. Karena menurut lo, kalau lo jadi Pep Guardiola, apa nggak pusing lo sekarang kondisinya kayak gitu? ya dari kemarin juga udah pusing. Nah iya, apalagi sekarang gitu dengan kondisi mate dah gue. Mungkin bisa gue bilang big match juga nih Bang DJ. Gue gara-gara semi big lagi? Tottenham Manchester United. Oh, Spurs lawan MU ya? Ya Allah, gue saking gue nggak ada bahan lo bener serius Spurs lawan MU. Gue nggak ngerti, gue pikir laganya City sama Newcastle. Ada Ya soalnya tuh. big match tapi di kertas kedua kan? Iya benar. Iya kan? Di kertas kedua gitu loh. Ya, menatap ke pekan 25 Premier League kembali berlaga di akhir pekan nanti dan ada beberapa hal yang cukup penting dan menarik untuk dibahas tentunya di halftime break bersama gue Dave Revli dan kembali berdua bersama Bang DJ. Yeay. Lo bukanya beberapa hal penting dibahas gitu kan. Yang penting tuh Chelsea laga pembuka pekan iya, ya itu kan. salah satunya. Iya. Jadi gue mau bilang menarik tapi yang terbesit di kepala gue Yang penting ya. sebutnya itu. Iya. Chelsea main pertama loh. Main pertama dan Bang lawannya DJ. Brighton. Lawannya Brighton lagi. Lawan terakhir yang dihadapin Chelsea, iya kan? Yang Di membuat FA Chelsea Cup tidak lolos di iya FA kan? Cup. Iya, betul. Chelsea nggak lolos ya? Nggak lolos. Iya. Kan bareng sama Arsenal, sama Arsenal duluan nggak Iya. lolos. Tottenham juga. Jadi seperti biasa akan edisi kali ini akan preview Bang DJ Preview tentang Liga Inggris karena Iya. Liga Inggris sudah jalan lagi. Memang match-nya dibuka dengan Brighton dan Chelsea. Gue nanti mau minta pendapat lu Bang DJ tentang Brighton sama pendapat sih Chelsea. gratis lah kalau pendapat. Iya, makanya gue minta kan. Hmm. Gitu. Gue beberapa kali ngelihat press conference dari Enzo Maresca. Lu kayaknya paling seneng ngelihat press conference Chelsea ya. Makanya lu diomongin itu, lu cuma Chelsea doang yang lu tonton press conference yang lain gitu loh. Karena gini Bang, gue mengalami kebuntuan di Chelsea. Makanya yang gue telusuri lebih dalam lagi dari Iya. press conference dari Enzo Maresca itu Jadi sendiri. ya, informasi apa yang lo dapat dari konferensi pers terakhirnya Enzo Maresca? Yang gue dapat info terakhirnya itu sayangnya untuk match melawan Brighton nanti baru tayangnya nanti sore. Jadi belum gue reach lah. Tapi yang udah yang gue tonton itu adalah inti dari apa yang disampaikan oleh Enzo Maresca. Dia di musim ini tidak specifically mengincar sesuatu. Ya, itu kan udah kita tahu. Fans Chelsea kayak lu aja udah bilang, we are not in the title race, ya kan? Iya, enggak maksudnya Ya, Piala Liga, Carabao Cup udah enggak. ya tadi dulu, makanya jangan dipotong dulu. Oh iya udah. Gue nggak motong loh. Lu kan diem ya, gue masuk. Kalau yang potong-potongan tuh yang acara yang lagi ribut rame-rame tuh yang di pengadilan, nah itu baru tuh dan itu potong-potong ya kan? Ya enggak maksudku gini. Even Chelsea pun nanti di pertengahan jalan Conference League pun kayaknya Enzo Maresca enggak yang panik atau enggak yang duh, gue udah gagal nih, kehilangan satu kesempatan gue untuk memenangkan trofi gitu. Nah, gue enggak ngeliat itu di Enzo Maresca dan di press conference-nya Maresca pun dia beberapa kali ditanya oleh pers di media di sana seperti apa yang kita bahas di sini. Dia tidak bisa mengembangkan kemenangan pergantian pemain yang buntu yang yang buntu, tidak menghasilkan apapun perubahan gitu, ya. Dan juga pemain-pemain yang dilepas dari Chelsea di transfer musim dingin kemarin gitu. Dan berapa orang sih yang dilepas akhirnya? Axel Disasi Ya, ke Milan ya. Axel Disasi ke Aston Villa, ke Aston Villa Joao Felix ke AC Milan. Terus sisanya beberapa pemain muda sih kayak Casade, terus juga Anselmino yang sisanya pemain muda yang nggak tampil di Chelsea di starter line up lah. Dan yang gue tangkap di situ juga adalah nggak ada Enzo Maresca membahas tentang taktik sama sekali Bang DJ. Maksudku dia hanya bilang di situ kita mempelajari bagaimana kita mempertahankan posisi atau kondisi ketika kita unggul 1-0. That's it, udah sampai situ doang. Makanya gue bingung di situ, wah kalau misalkan lu dengan keunggulan 1 gol aja 1-0 lu udah mikirnya gimana mempertahankan ya? Iya.
Makanya gue nggak ngeliat Bukannya cari bahasanya kill the game. Enggak ada itu. Masa sih? Makanya iya. Enggak, gue takut tuh lo salah denger, salah ngertiin nggak nih penerjemahnya nih? Enggak, benar. Benar kayak gitu. We Masa try to hold the game when we unggul 1-0. Ya. Enzo Maresca bilang kayak gitu makanya. Menghadapi tim manapun. Iya. Even tim yang sebenarnya secara kualitas pemain, kedalaman squad di bawah Chelsea. So sebagian besar iya, cuman dia juga bilang kalau misalnya dia membandingkan dengan game sebelumnya melawan West Ham yang tapi kita juga lawan West Ham kita kebobolan dulu 1 gol tapi kita bisa membalikan keadaan gitu. Betul. Tapi ketika dia menghadapi tim-tim yang dalam tanda kutip gitu bisa mengcounter Chelsea atau membalikan keadaan ketika mereka kalah unggul dari Chelsea duluan, ya itu yang dikatakan oleh Maresca, ya kita belajar untuk mempertahankan skor 1-0 itu. 1-0 itu. Artinya targetnya dia secepat mungkin dia dapat gol, atau dia bisa unggul lebih dulu. Iya. Kemudian bermain lebih bertahan. Iya, dan lanjutannya dari Enzo Maresca adalah ini di beberapa press conference dia ya. Dia di musim ini hanya fokus untuk beradaptasi untuk mengembangkan permainan di pertandingan demi pertandingan. Masalahnya kalau lu bilang mengembangkan pertandingan demi pertandingan, gini ya Dev ya. Nah, kalau itu disampaikan di awal musim atau di pre-season, ya, gue yang bukan fans Chelsea, gue yang mencoba menikmati Liga Inggris ini, gue masih bisa ngerti. Apalagi pada hari itu ya Chelsea skuadnya gemuk. Ya. Walaupun skuad gemuk itu sebenarnya kan bisa jadi keuntungan. Artinya kalau kualitas pemain lu nggak jauh beda antara tim utama dan tim cadangan, kan lu bisa muterin rotasi pemain, enak aja gitu kan. Dan kalau kita bicara tentang perjalanan Chelsea sampai pekan ke-24 menuju pekan ke-25, ada momen di mana Chelsea hampir membuat semua pengamat sepak bola itu, wih, gila ya. Iya kan? Sampai ada kita sendiri di halftime break sempat bikin satu episode yang kayaknya Chelsea akan kudeta gitu kan. Yang ada sejak itu, aduh. Malah kita nggak ngelihat Chelsea ada di titik itu lagi kan. Iya. Nah, justru gini sih, gue mau pertanyakan kalau Enzo Maresca seperti itu. Menurut gue ya, dengan kondisi dia di Liga masih ada di 4 besar. Kalau target juara barangkali masih agak sulit. Walaupun kita ngomong hari ini hasil imbang Liverpool dengan Everton itu membuat persaingan tuh masih seru. Masih seru, betul. Cuma memang buat Chelsea ya masih ada Nottingham Forest, masih ada Arsenal, dan masih ada City, Newcastle dan yang lain-lainnya yang masih membuntuti di bawah. Dan gitu Bournemouth kan. pun siap untuk menyalip juga. Apapun itu makanya. Kalau kita ngomongin Carabao Cup, gue aja lupa mereka tersingkir di mana. Iya, udah jauh banget loh. FA Cup udah tersingkir. Conference League ya. Iya. Ya walaupun ini secara gengsi barangkali nggak hal yang menarik ya. Bukan hal yang seharusnya untuk Chelsea sebesar Chelsea itu. Iya. Chelsea besar ya? Udah Ya, besar udah dong. pernah 2 kali juara Liga Champions ya. Iya. Nggak, soalnya ada yang besar belum pernah juara Liga Champions juga ada loh, ya kan? Iya. Ya kalau dia bisa main kan di Conference League mereka nomor 1 kan? Iya, nomor 1. Artinya peluang untuk jadi juaranya besar. Gua rasa benar bahwa setiap laga demi laga itu selalu Maresca harus melihat dia punya target bagaimana tim bisa lebih bermain mengembangkan diri sembari dia akan melihat mana pemain yang akan gue lepas di akhir musim dan kebutuhan yang mana yang harusnya gue bisa ambil dari luar untuk bisa mengisi itu. Tapi buat gue juara di Conference League ya harus lah menurut gue untuk klub Chelsea. Karena gue mengamini apa yang lu bilang di awal musim. Kalau sampai nggak juara di Conference dijadiin sanggar judo aja nih, ya kan? Stamford Bridge dan segala macamnya. Iya. Tapi kalau kita balik lah Dev ya, ini laga menghadapi Brighton. Iya. Mainnya di tempat yang sama di Amex Stadium. Di Amex yang mereka tersingkir. Menurut lu bagaimana? Ini gue kasih data-data dikit aja ya. Boleh. Chelsea dalam 4 laga away terakhir itu nggak pernah menang. Sejak mereka bisa meraih kemenangan di Tottenham Hotspur Stadium, menang 4-3 hari itu lawan The Lily-Whites. 4 laga mereka tidak pernah menang. Mulai dari seri dengan Everton di Goodison Park 0-0,
yang kita heran kok ada tim bisa kalah sama Ipswich 0-2, Ya betul. seri sama Crystal Palace Oh, di iya. Selhurst Park, dan terakhir dihajar Manchester City Iya. away. Ini jadi 5 kali nggak nih kira-kira beruntun laga tandang tanpa hasil, tanpa kemenangan maksud gue. Ya kalau berdasarkan di atas kertas atau data yang udah lu paparkan tadi, gue sih melihat hal itu bisa terjadi Bang DJ. Ini bisa jadi kelima kali Chelsea tidak bisa meraih kemenangan ataupun imbang di laga away gitu. Cuma imbang Iya, kan, atau cuma imbang. kalahnya sih sebenarnya 2 kali ya sama City sama Ipswich. Oh iya, ha. Ya tapi ya balik lagi karena gua mengalami kebuntuan dari Enzo Maresca, dan sampai match terakhir melawan Brighton pun gua nggak melihat ada sebuah perubahan juga yang ditawarkan oleh Enzo Maresca Bang. Tapi Jadi menurut lu pemain-pemain juga ada di titik yang buruk nggak sih hari ini kondisinya, Cole Palmer dan kawan-kawan? Kita kalau ngomongin Cole Palmer juga kan kayaknya nggak ya sempet yang dia bisa quadrick 4 gol terus bisa bikin assist. Nicholas Jackson juga kayak hilang kemana sekarang? mungkin gua harus bilang dari sisi pada akhirnya kualitas pemain Chelsea udah mentok di segini. Pada akhirnya ya sampai di titik ini karena ya kalau emang mereka merasa diri mereka pantas untuk bersaing atau ya bersaing di posisi papan atas lah, itu di 4 besar lah, ya mereka harus bisa keluar dari zona yang lagi nggak baik-baik aja pada saat ini gitu Bang DJ. Nah, apakah menghadapi Brighton itu bisa sebagai salah satu jalan keluar? Lu sebagai fans? Melihat trennya, gue nggak begitu yakin sebenarnya Bang DJ. Tapi paling bagus hasil imbang bisa diraih lah di laga ini. Di laga ini ya. Karena emang ya lu pasti bosan lah kalau misalkan ngedenger gua tiap preview kalau ngebahas Chelsea ya harus nonton matchnya. Tapi ketika udah ditonton matchnya ya Enzo Maresca tidak membawa perubahan-perubahan untuk mendongkrak Ya, sebuah hasil yang dibutuhkan sih Bang. apalagi begadang nih laganya. Wah, itu ya kan dia. jam 3 pagi kan. Kayaknya lu gue lihat roman-romannya nggak mau nonton nih kayaknya nih. Masih bimbang lah. Masih bimbang. Ya? Iya. Tapi gini, memang Chelsea butuh Gitu. poin ya. Mengingat persaingan dengan Manchester City dan Newcastle United itu sangat ketat. Iya. Yang untungnya pekan ke-25 kedua tim itu saling berhadapan. Oh iya, benar. City dan Newcastle United. City dan Newcastle. Ini laga seru nih, Dev. Oh iya, ini seru di Etihad. Etihad. Dengan situasi Manchester City habis tercompang-camping hatinya ya kan. Lebih ke moral dan mental sih. Iya kan. Wah. Main IG minta di fallback. Kemarin gue kena comeback. Iya kan gitu kan, kalah sama Real Madrid. Gila loh 2-3. Dan ini menjadi, kalau kita lihat jadwal bertandingnya Manchester City, Pep Guardiola ini sedang memasuki masa-masa ribet kalau menurut gua ke depan. Kalau lihat jadwal, habis lawan Newcastle United, mereka ke Bernabeu. Oh iya, playoff lagi ya. Playoff leg kedua. Dengan tugas tanggung jawab membalikan keadaan. Iya kan? Pulang dari sono ketemu Liverpool. Iya. Iya kan? Iya. Habis itu masih ada Spurs. Iya. Habis itu laga berat di FA Cup menghadapi si pembunuh raksasa yang menyingkirkan Liverpool. Plymouth. Ya kebetulan kan Iya. teruninya situ. Iya. Habis itu ketemu Nottingham Forest. Setelah ngadepin itu Nottingham gitu Forest. Iya. Di sela-sela nanti ada memang 16 besar Liga Champions kalau dia lolos. Oke. Iya. Jadi menurut lo, kalau lo jadi Pep Guardiola, apa nggak pusing lo sekarang kondisinya kayak gitu? Ini dari kemarin juga udah pusing. Nah iya, apalagi sekarang gitu dengan kondisi mate dah gua. Kita ngomongin dia lawan Newcastle United deh. Menurut lo dia akan menampilkan tim terbaiknya apa enggak? Atau dia jaga ya udah deh gue lepas dulu sama Newcastle karena gue lebih penting UCL? Atau dia berpikir gila? Apakah UCL sebegitu rendahnya untuk menggoda dilepas untuk kan nggak mungkin. Nah, kayaknya gue bakal kalah nih sama Madrid, dah lepas aja deh gue fokus ke 4 besar. Kan nggak juga. Oke, kalau gua melihatnya dari sisi non teknis lebihnya Bang DJ. Karena iyalah kalau teknis kan kita bukan pelatih bola, Iya, betul. kita kan bukan manajernya. Kita diomelin lagi siapa kita gitu kan.
Maret atau Mei ya kalau nggak salah itu dakwaan Manchester City itu Akan keluar. Nah kalau gua rasa Pep atau mungkin manajemen ini mah gua Lu lagi mencoba berusaha teori untuk- konspirasinya gini ya? ya Ah. mencari teori-teorinya lah gitu. Kalau dan dilihat berdasarkan tren di liga yang dilakukan oleh Pep di City, di liga itu Pep tidak pernah menurunkan starting lineup ketika dia melawan Madrid kemarin gitu. Ngerti nggak maksud gua? Tidak pernah melakukan starting line up. Karena buat gua ketika starting lineup kemarin yang dipasang Pep ketika melawan Madrid itu starting lineup terbaik City tuh pada saat ini, di saat semua pemain lagi pada cedera, pemain-pemain mudanya yang belum bisa come up atau step up, starting lineup lawan Madrid itu merupakan yang starting lineup City terbaik sekarang lah di musim ini lah gitu. Dan gue rasa itu nggak akan diturunkan ketika melawan Newcastle. Oke. Karena Artinya mereka yang starting line up dalam komposisi komplit yang lu bilang tadi, itu yang bakal diturunkan di Bernabeu Iya. tahap akan mendatang. Iya. Jadi menghadapi Newcastle United mungkin akan menurunkan pemain-pemain yang baru. rotasi justru. lagi, betul iya. Jadi kayak Ya, si Abdul Qadir mungkin main lagi, Ya, terus dia nggak juga apa-apa, dia baru Marmus nyetak. starter lagi. Abdul Qadir udah nyetak gol loh. Iya, mungkin Dia Mateus Nunes juga yang akan turun lagi nanti di Nunes tuh masih ada ya? masih. Udah lama nggak kelihatan ya? Hah? Emang kenapa? Enggak ya, udah lama nggak kelihatan. Apa gua nggak ngikutin ya? Kayaknya lebih sering nama Meketi deh yang lebih banyak main. Meketi itu kan di depan. Iya, gua tahu. Tapi maksudnya nama Nunes juga jarang gitu. Masih ada. Masih ya? Biasanya kan dia dipasang di bek kanan kan. Hmm. Itu. Nah, kayaknya melawan Newcastle tuh akan diturunin starting lineup yang mayoritas banyak pemain-pemain mudanya gitu. Nah, nanti ketika lawan Real Madrid baru tuh starting lineup yang para pemain seniornya diturunin lagi Oke, gitu. menghadapi Newcastle, kira-kira apa strategi yang bisa dikembangkan Pep Guardiola ya? Newcastle kan juga sebenarnya mereka terus mengincar 4 besar lah. Bahkan kalau bisa finish di 3 besar. Pasti. Iya kan? City-nya tuh Alexander Isak juga lagi. Enggak, kita ngomong dari sisi City. Dia Oke. main sebagai tuan rumah. Iya kan? Iya. Ngadapin Newcastle United. Kalau nggak salah Dev, kalau gua nggak salah ingat, pertemuan pertama tuh seri 1-1. Tuh si Gvardiol nyetak gol terus dibalas penaltinya Anthony Gordon. Ya kalau ngelihat bagaimana City akan bermain, ya kita tahu lah City bermain dengan penguasaan bola. Dan kalau gue lihat di case kali ini menghadapi Newcastle ya kita tahu lah Newcastle itu sisi transisinya sekarang lagi luar biasa lah gitu. Kemarin ketika ya mungkin parameter gue semifinal Carabao Cup melawan Arsenal itu ya luar biasa gitu, maksudnya transisi yang agregatnya 4-0. Iya transisi yang dilakukan oleh Newcastle itu baik banget dan bagus banget gitu. Dan kalau misalkan Newcastle bisa efektif lagi di pertandingan melawan City ini ya City hati-hati sih sebenarnya. Oke, itu kita sepakat. Tapi kira-kira apa yang akan dilakukan City? Masa lu nggak pengen menang lawan Newcastle United? Iya pengen, cuman kalau ngeliat kondisi pemainnya lagi Ini kan kayak terpecah nih Dev. iya lagi konsentrasinya. Erling Haaland gue rasa mungkin manusia jadi paling capek kali musim ini di City itu. ya bisa jadi. Karena dia nggak pernah, dia selalu jadi starter di setiap every match kayaknya. Iya, bersyukur dia masih bisa brace kemarin waktu lawan Real Madrid. Iya, Di Premier League ya masih nomor 2 ya, tertinggal dengan mungkin 3 gol dari Salah ya, karena Salah waktu lawan Everton nambah 1 gol. Iya. Jadi kalau gue ngelihatnya ya, ini kesempatan Newcastle United untuk menorehkan luka yang lebih dalam lagi untuk buat City. Manchester City. Iya. Karena tadi konsentrasinya Pep Guardiola itu pasti masih terbelah. Karena kan setelah laga menghadapi Real Madrid, para pemain City masih merasa kita akan balas tuh di Bernabeu. Iya kan? Artinya mereka butuh energi, butuh tenaga, butuh semangat, butuh motivasi. Yang gue nggak tahu apakah itu akan disimpan di laga Newcastle atau menjadikan Newcastle sebagai pijakan dengan target menyingkirkan Real Madrid di leg kedua. Iya. Sementara bagi Newcastle, itu tadi gue bilang, ini kesempatan baik buat mereka bisa. Kalau menang kan artinya meninggalkan poinnya Manchester City kan, mendekat ke Chelsea. Mendekat ke Chelsea. Kalau lo tadi pesimis Chelsea bisa menang, jangan-jangan poin bisa sama nanti.
Dan Alexander Isak, Anthony Gordon, bahkan Jacob Murphy, ya. terus Sandro Tonali, Guimar, semua dalam posisi kondisi yang menurut gua nggak ada isu. Iya sih. Benar. Iya kan? Ini laga menarik, ini laga pengen gua tonton. Iya makanya itu dia. Jangan-jangan ada yang dipermalukan Di laga kali ini. di laga ini. Kan nggak pernah lo ngelihat Manchester City kalah misalnya 1-5 gitu kan, di Oh, kandangnya sendiri gitu kan. terlalu kejam kayaknya itu. Iya kan nggak tahu. Alexander Isak juga mungkin punya motivasi sendiri. Muhammad Salah gue kejar lo di daftar top skor. Awalnya gue lewatin dulu Erling Haaland. Iya. Tapi ya sekali lagi, kalau Manchester City bisa main efektif, Phil Foden, Bernardo Silva, Savinho, Iya. siapa pemain Mesir, Omar Marmoush juga Marmoush. main bagus, ya Newcastle United juga harus hati-hati. Hati-hati, iya. Ini laga rame sih. Laga rame makanya. Oke, Iya kan. Lanjut dulu, Bang Dija. Karena kalau ngomongin City Newcastle, kita juga harus lihat persaingannya dengan Nottingham Forest. ya. Yang kayaknya lawan Fulham kan. Memang mainnya di Craven Cottage. Fulham ini kan tricky, Dev. Iya. Kadang tricky. tim ini susah banget untuk dikalahkan kan. Walaupun tapi- untuk menemukan kemenangan juga mereka juga kayak sulit gitu. Mm-mm. Nah, gimana nih FC Perhutani? Soalnya kan gitu, Chelsea ketemu Brighton kita anggap sebagai laga rumit. Ya. Manchester City ketemu Newcastle United bunuh-bunuhan. Kalau mereka bisa ngamanin 3 poin, kan luar biasa. Tapi gue kalau di match Forest lawan Fulham ini gue lebih ngeliat Forest sih kayaknya Bang DJ. Nottingham Forest. Mm-mm. Mereka akan ambil 3 poin. Iya. Ya, Tipis-tipis Forest sih kayaknya. ya gue sih juga kalau memang melihat Nottingham Forest mereka bisa catch up dengan Iya. persaingan ini, ya Nuno Espirito Santo sih gue rasa emang kayaknya akan terus dia poin-poin yang memang harus diambil Iya. mereka akan maksimalin. Yang gue sih nggak heran kalau Chris Wood juga nanti akan jadi bintang lapangan ya. Betul. Itu Tapi dia. ya hati-hati juga. Emang Fulham itu tadi. Iya yang lu bilang lah Agak- benar itu. Nggak konsisten tapi Iya. ya kadang bisa merepotkan juga. Gitu. Nah, sementara kalau yang Arsenal sih kayaknya bawa pulang 3 poin lah dari King Power Stadium. Kalau lawan melihat lawannya Leicester harusnya Arsenal bisa karena Iya kan? lini Arsenal lagi krisis lini depan sebenarnya Bang DJ. Kemarin katanya kayak Havertz cedera ya? Iya. Baru Baru sih cedera kenapa? muskular ya, cedera Gara-gara muskular. apa? Kan mereka nggak ada pertandingan. Dia kayaknya lagi ke ini deh. Gue dengar ada ke Dubai lah. Iya, apa. iya, iya. Ngapain sih? Party-party atau apa? Aduh, gue nggak tahu party, nggak tahu training camp ya di Dubai itu. Iya. Oh, Kan dia- agak aneh cederanya. Dia tiap tahun kayak tahun lalu kan juga gitu, dia ke Dubai dulu, habis itu baru. Apa edisi Valentine atau gimana? Nah itu dia. Cuman ya Pak, ya yang jelas ini salah satu yang menarik buat gue juga Bang DJ, Arsenal krisis lini depan gitu. Jadi tersisa mungkin murni 3 Trossard, Sterling, sama Nwaneri. Mungkin satu tambahan ya bisa Siapa? Tadi? Nwaneri. Oh, Nwaneri. Sama satu lagi Miles Lewis Kelly. Ya, Itu kan bisa artinya di depan juga. benar-benar bertumpu kepada kreativitasnya si Odegaard Odegaard ya. Iya. Dan mungkin di tengah ya Mikel Merino misalkan diturunkan, ya mungkin bisa menjadi pilar yang baik gitu ya. Tapi Arsenal, Dev, dia nggak ada alasan sih. Lu kalau mau Oh, iya. ngejar Liverpool, kemarin kayak doanya terwujud kan. Aduh ya Allah, jangan sampai Liverpool menang. Udah 2-1 kan? Iya. Iya kan? Iya. Tadi gua ketemu fans Liverpool Siapa? kan. Yang mana nih? Yang OB atau yang sarapan di Ya, enggak Bingung dia. ketemu teman, enggak ketemu teman Oh, itu ketemu. fans Liverpool. Iya, iya. DJ 90 tambah 5 tuh berapa? Heeh. 95 gue bilang gitu. Enggak, 90 tambah 5 sama dengan until Everton scores, katanya gitu. Oh. Kan emang gol penyeimbangnya Everton Iya, yang iya. waktu lawan Liverpool kan lebih dari kan tambahan waktunya 5 menit deh. iya, Kebobolannya tuh menit 97 atau 98 lah kayak gitu. Iya, iya, iya. Ya kan? Ya udah, tapi memang laga Liverpool sama Everton selalu menarik. Seri 2-2. Nggak kebayang kalau Liverpool kemarin menang. Kan berarti 9 poin. Ini kan Arsenal bersyukur lah masih 7 poin, artinya 2,5 laga. Nah, lu berharap Liverpoolnya tergelincir
Jangan sampai lo yang kepleset. Oh iya benar. Iya kan? Menghadapi Leicester. Iya. Ya makanya itu Bang DJ kayaknya kalau ngelihat lawannya Leicester harusnya masih bisa. Harusnya kan? Iya. Di atas kertas. Di atas kertas. Ya moga-moga di atas rumput King Power Stadium King Power. juga kayak gitu. Iya. Tapi di sini ada mungkin bisa gue bilang big match juga nih Bang DJ. Gue gara gue semi big match. Tottenham Manchester United. Oh, Spurs lawan MU ya? Ya Allah, gue saking gue nggak ada bahan lo bener serius Spurs lawan MU. Gue nggak ngerti. Gue pikir laganya City sama Newcastle. Ada ya soalnya big match tapi di kertas kedua kan? Iya benar. Iya kan? Di kertas kedua gitu loh. Soalnya dua-duanya ini udah di kayaknya nomor 13 sama 14 ya? Iya. Hah? Iya. Tabelnya ya? 13 14 Iya betul. tapi ini ya big match lah, udahlah gue mau ngomong apa big match. Itu laga penutup. Laga penutup justru. Udah deh. Gue mending simpan ini. Tapi ini ya gimana? Enggak. Gini. Kita kan harus ingat ya. Salah satu kebanggaan Spurs musim ini. Oh iya betul. Adalah bisa menang di Old Trafford dan di Etihad. Oh, iya. Tanpa kebobolan. Oh iya, oke. Iya kan? Tanpa kebobolan. Iya kan? Iya. Ngalahin MU 3-0, ngalahin City 4-0. 4-0. Oh iya. Iya kan? Nah, sekarang mainnya di Tottenham Hotspur Stadium. Kira-kira terulang apa enggak? Nggak, soalnya Spursnya lagi begini kan, Dev. Iya sih. Lagi cekadut ya kan. Hmm. Di Piala FA baru tersingkir. Iya, tersingkir dari juga Aston Villa. Kalau MU kan masih gagah berani ya kan. Iya loh MU. Ini laga menurut gua MU bisa punya peluang besar untuk nggak kalah lagi. Untuk maksud nggak kalah saya. lagi. Iya, gue nggak bilang menang nih. Untuk nggak kalah lagi, Iya, kan. Nah, menurut gue, Hmm. Spursnya lagi edan soalnya lagi aneh gitu kan. Tapi Masa emang, Amorim nggak bisa? mungkin kalau ketemunya Arsenal atau ketemunya Arsenal, Newcastle atau Chelsea, gue masih bisa ngunggulin mereka. Tapi kadang pun MU pun unpredictable banget Bang DJ, apalagi kalau di Liga. Enggak, gini loh. MU ini waktu dihajar Liverpool di Old Trafford, di Anfield bisa seri kan? Oh iya, benar. Iya. Tapi kan beda pelatih waktu itu. Justru ini kan sama nih, beda pelatih juga kan. Emang kalah 3-0 sama Spurs udah Amorim? Enggak, maksudnya waktu yang lawan Liverpool. Kan sebelumnya kan masih Ten Hag waktu itu. Iya. Nah, yang gue tanya waktu dia kalah sama Spurs di Old Trafford pelatihnya? Oh iya, udah Amorim. Oh, kalahnya itu Amorim? Iya, udah Amorim. Bukan Erik ten Hag yang kalah? Bukan udah Amorim. Oh, jadi bisa 2 kali kalah dong? Nah, makanya. Ya nggak tahu. Makanya unpredictable gitu loh. Gue kayak ngeliat MU kan, ya gue sih selalu beranggapan mungkin ini salah satu match yang bisa membuat MU posisinya sedikit aman deh Bang DJ kalau misalkan dia menang gitu. Oh iya. Karena bisa berusaha untuk gitu kan. Iya. Karena kalau misalkan dia seri ataupun kalah, mungkin ini masih tetap harus melihat hasil dari tim-tim lain ya, kayak West Ham juga gitu. Ya untuk menyelamatkan agar tidak turun sampai at least posisi 14 enggak atau 15. Sih. Menurut gua MU itu nggak bakal sampai, kan kalau yang degradasi kan 18, 19, 20 ya. Iya. Apes-apes dia 15. Menurut gua masih ada Everton di bawah situ. Iya, makanya itu Bang DJ. Ada masih Wolves, tapi ya kalau dia menang, buat klub sebesar MU kan nggak pantas banget deh kayaknya ya. Ada di, ya Allah. Nggak bisa disebut. Iya kan? Iya. Minimal kan 10 besar aja kan kita nggak enak ngomongnya. Iya sih. Ya itu makanya maksudnya Walaupun mereka masih bisa ke Liga Champions musim depan. bisa. Kalau juara Europa League. Betul. Iya kan? Iya. Ya makanya kayaknya match ini gimana pun caranya MU harus bisa menang agar Gue yakin posisi mereka tuh at least masih sedikit aman iya, lah. gue gitu. yakin Ruben Amorim udah punya lah. Pasti sih. Udah harusnya. punya taktik strategi dan pemain yang akan diturunkan. Ya kan? Siapa ya? Ya itu lagi ya kan? Ya, iya. Ya itu lagi. Sementara Spurs ya mereka juga pengen bangkit lah. Nggak tahu sih kalau Spurs mau Bang DJ. Ya. Walaupun dapat suntikan pemain ya walaupun cuma satu yang gue tahu ya, Matthijs Tel yang dari Munchen itu masuk ke Spurs, nggak tahu bisa bikin perubahan atau enggak, cuman ya. Iya.
Tapi ini peluang MU lah. Peluang MU ini. Karena Iya, Spurs kayaknya mau main kandang apa tandang, apalagi main kandang kayak nggak berasa main kandang, wong kandang sering kalah. ya tapi terutama di setelah tahun 2025 setelah Januari kemarin emang Spurs agak Iya. sih Bang DJ. Memang. Gue sih jagoan MU. Sama. Walaupun gue yakin fans MU nonton, udah deh nggak usah dipuji-puji deh. Iya. Kan? Kalau dipuji ntar, Apalagi kayak OB yang bilang sama ini mainnya jam berapa? setengah 12. Tengah 12? Iya. Ya udah Bagus gini, nih. kalau fans MU mau nonton, mau begadang, ya pastiin nggak cuma sehat fisik, mental lo juga sehat, ya kan? Yang tadi unpredictable, Unpredictable Iya kan? banget. Iya. tapi seperti mereka bisa nahan Liverpool di Anfield, minimal ya, Minimal. Hmm. MU bisa nyetak gol lah. Bisa. Tergantung. Ya, itu gue juga yakin bisa. Ya kan? Soalnya kebanggaannya Spurs itu tuh. Iya. Ya. Dan harus cepat-cepat dihilangkan tuh kebanggaan dia tuh. Nah kita belum bahas Liverpool, Lawan Wolves. menang lah ya, Menang lah harusnya. harusnya. Tapi nggak tahu. Ya udahlah Bang DJ apa namanya? Liverpool nyaman lah ini lawan Wolves ya. Ya harusnya. moga-moga karena setelah ini Liverpool memang harus ambil poin penuh di Iya, laga bener-bener, ini. iya. Karena setelah ini pekannya mereka juga akan agak ribet. Ada Aston Villa, ada Manchester City, ada Newcastle kalau nggak salah. Ya makanya di match ini dia harus Ya. poin penuh biar nggak rugi. Dan lah. ini mainnya mainnya di Anfield. di Anfield. Iya. Ya moga-moga Liverpool fansnya agak terhibur ya. Ya. Soalnya habis tersingkir sama iya. Everton kemenangannya tanda kutip karena kena rampok. Arnaud kena kartu merah katanya. Nggak jelas banget itu. Iya. Bisa. Ya kan. Jadi kayak kalau dari sisi klasemen mungkin faktor yang akan berubah adalah kalau laga-laga antara Chelsea dan Manchester City, Newcastle ya. Ya. Itu yang bisa membuat perubahan di 4-5-6 ya. Betul. Karena kalau Chelsea menang pun kayaknya nggak bisa menggeser Forest ya. Enggak bisa. Selisihnya berapa sih sekarang? 4 poin. 4 ya itu. Gua rasa gitu ya, Dev. Ya, sama. Ya? Ini juga cukup hal-hal yang Nah, menarik aku yang tengah tadi. pekan ini gue nonton Liga Champions banyak kemarin. Oh iya, iya. Mantap Bang DJ. Iya kan? Gitu. Lo Oke. Chelsea ya? Chelsea ya. Aman ya? Aman. Coba ngomong dulu sama fans Chelsea. Ya untuk fans Chelsea edisi halftime break cukup segini dulu Ya. dan untuk hasil di akhir pekan nanti Brighton. melawan Brighton ya semoga kita bisa melihat Ya. sebuah perubahan dan kemajuan lah yang dilakukan oleh Enzo Maresca. Moga-moga lu fans Chelsea yang begadang dapat balasan yang baik dari yang kuasa. Ya kan? Sampai ketemu lagi di halftime break edisi berikutnya. Thank you guys. Bye bye. Bye.